Polisi membongkar sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu senilai 24 miliar rupiah. Polisi menyita puluhan motor milik perusuh demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand bentrok dengan kepolisian. Halo, Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya Raperda DKI akan menjatuhkan denda 5 juta rupiah bagi mereka yang menolak dites corona. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syairah. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah bus syarat penumpang di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat terbakar. Ya, sopir dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Bus jurusan Cikarang Raja Galuh ini Kamis siang terbakar di kilometer 84800 tol Cipali, Kecamatan Cipendei, Subang. Bus yang mengangkut 10 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun tiba-tiba bagian mesin bus mengeluarkan api. Beruntung sopir cepat tanggap dan mengeluarkan seluruh penumpang sehingga tidak ada korban. Petugas yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Karena saya mau buka aki, saya mau buka kap mesin, tiba-tiba api keluar. Itu konsleting dari apa, Pak? Itu kita kurang tahu ya, dari apa-apanya kurang tahu. Bangkai bus kemudian dievakuasi ke pos derek Cilameri, Subang. Arus lalu lintas di tol Cipali dari Jakarta menuju Cirebon sempat macet akibat kebakaran ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, petugas gabungan menggelar razia penegakan ketertiban berlalu lintas untuk mengurangi tindak kriminalitas di ibu kota. Dan petugas mendapati seorang pengendara motor yang membawa senjata tajam. Sebuah senjata tajam berbentuk pistol berhasil diamankan petugas gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan dari seorang pengendara motor yang melintas di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat. Si pemilik mengaku berprofesi sebagai petugas keamanan gedung dan sengaja membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Buat jaga-jaga bang, ini kan lagi darurat bang, darurat ini bang. Darurat apa? Darurat banyak yang demo bang. Oh, emang yang demo kenapa kok sampai bawa sajam segala? Emang demo suka itu ya? Ya kan kita jaga gedung bang. Meski si pemilik hanya diberi peringatan, namun petugas tetap mengamankan senjata tajam tersebut. Dia kedapatan membawa sajam. Itu nanti kita akan tindak lanjuti. Nanti apakah sajam itu dipergunakan untuk apa digunakan untuk pidana atau lain sebagainya, nanti tergantung dari penyidikan lebih lanjut. Selain mencegah maraknya tindak kriminalitas di ibu kota, razia kali ini juga menindak pengendara yang tidak memakai masker dan tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pengendara motor menerobos pagar kawat berduri di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini mirisnya diduga pengendara motor mengobrol sehingga tidak melihat jika jalan ditutup dengan kawat pagar berduri. Pengendara motor menabrak pagar kawat berduri milik polisi di Palu, Sulawesi Tengah. Pengendara motor yang merupakan ibu-ibu ini tersangkut dan ditolong polisi yang masih berjaga di lokasi. Kawat berduri ini dipasang di Jalan Samratulangi untuk mengamankan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi mengatakan pengendara motor bisa menabrak kawat berduri karena mengobrol saat berkendara. Jadi sambil berboncengan, ngobrol dengan kawan yang ada di belakangnya, dia tidak fokus ke depan. Pada saat jalan dia langsung menabrak. Tapi posisi nabraknya kalau kita dari rekaman CCTV itu sudah mengerem, kan pelan. Setelah kejadian itu kemudian berdua ini ditolong anggota lantas, pelaku Polres. Setelah itu kedua ibu-ibu ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara oleh Dirut Samapta. Itu ada luka tergores di tangan
tangannya, tangan kanan di atas tangan telapak, kemudian sudah diobati. Dibutuhkan waktu lebih dari setengah jam hingga dua ibu-ibu ini lepas dari pagar berduri. Keduanya terluka di bagian tangan dan menjalani perawatan di rumah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, warga Desa Jatiwaringin, Tangerang, Banten dikejutkan dengan penemuan ular kobra yang bersarang dalam kasur di salah satu rumah warga. Dari lokasi warga juga menangkap 5 anak ular kobra. Proses evakuasi ular kobra yang bersarang di kasur milik warga di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung alot. Ular sepanjang 1 meter ini sulit dikeluarkan dari dalam kasur. Bahkan sempat menyerang warga yang akan menangkapnya. Ular kobra ini akhirnya dapat dilumpuhkan. Ular ini pertama kali ditemukan oleh sang pemilik kasur. Bahkan sebelumnya, warga juga menangkap 5 anak ular kobra yang berkeliaran di sekitar permukiman. Hari pertama nemu 3 kecil-kecil dimatiin, besokannya dapat lagi 2 dimatiin juga. Jadi pas mau ngebuang kasur itu ada 3 tumpukan kasur. Yang 1 sama 2 yang paling atas udah diambil, dibuang. Nah yang paling bawah mau diambil busa kasurnya buat jadiin bantal. Pas ditarik ke sini, tarik keluar ular. Diduga ular kobra yang tertangkap merupakan induk dari 5 anak ular kobra yang selama 3 pekan terakhir meresahkan warga. Ular kobra ini pun rencananya akan dipelihara sebelum Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA datang untuk penanganan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu senilai 24 miliar rupiah. Ya, uang palsu diedarkan di wilayah Jawa Barat selama 2 tahun terakhir dan mencetak 1 miliar rupiah setiap bulannya. Handphonenya bersini dulu lah. Mana? Pengedar uang palsu ini ditangkap di res area 57 Tol Purbalenyi, Jawa Barat. Setelah menangkap pengedar, polisi mengerebek sebuah rumah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang digunakan sebagai tempat mencetak uang palsu. Polisi menyita berbagai peralatan termasuk alat pencetak uang yang mampu memproduksi uang hingga 1 miliar rupiah per bulan. 6 orang tersangka telah ditangkap polisi, sementara 1 lainnya masih buron. Peredaran uang dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Cimahi, Bandung, Karawang, Cirebon, dan Kuningan. Selain tersangka, polisi juga menyita uang palsu senilai 2 miliar rupiah dalam pecahan 100.000 serta 9 mesin pencetak uang palsu. Terbongkarnya kasus ini berawal pada 28 September 2020. Saat itu Polres Cimahi, Jawa Barat menerima informasi adanya transaksi uang palsu di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Polisi membututi pelaku transaksi dan berhasil menangkap pengedar dan pencetak uang palsu. Di sana kita mendapatkan 2 gudang. Kasar Reskrim langsung memimpin mendapatkan 2 gudang. Gudang pertama digunakan sebagai tempat penyimpanan, gudang kedua tempat produksi yang seolah-olah tempat sablon. Ya, di sana seolah-olah tempat sablon, namun disitulah mereka memproduksi satu lagi menjadi gudang. Setelah 2 orang ini ditangkap, mereka mengakui sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Sampai saat ini kita sudah mengamankan barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat, ini ada laptop, ada 9 unit printer yang mana untuk melalui hasil dan mendapatkan hasil yang bagus harus melalui 9 unit printer. Dan juga kita berhasil melakukan penyitaan kurang lebih 2 miliar 6 juta. Para tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu di Jawa Tengah, pemirsa, jajaran Polres Brebes juga membongkar peredaran uang palsu senilai hampir setengah miliar rupiah. Dan polisi menangkap 3 orang tersangka saat akan melakukan transaksi. Sebanyak 4.973 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 disita Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah, Kamis sore. 3 pengedar yang merupakan warga Cirebon juga ditangkap di wilayah Polsek Songgom saat akan bertransaksi di sebuah minimarket.
Salah satu tersangka mengatakan mendapatkan uang palsu dari rekannya dan hanya disuruh mengantarkan uang palsu ke pemesan. Dititipin dari orang yang namanya Irwan. Itu mau diedarkan kemana, Pak? Itu dia bilang kata yang nitipin, katanya tunggu aja nanti ada yang ngambil, Pak. Ada yang ngambil, ada yang nelpon, nanti tinggal nganter aja. Kapolres Brebes AKBP Gatot Yulianto mengatakan uang palsu senilai Rp497 juta ditemukan bersama ketiga tersangka di sebuah mobil yang terparkir di depan supermarket. Ya, cara mengedarkannya mereka menukar dengan 100 juta, imbalan fee-nya dia adalah 2,5 juta, 2,5 juta dari pelaku utama yang membuat, kira-kira seperti itu. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan cara mengedarkan uang palsu pada orang yang sudah pemesan sebelumnya. Ketiga pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami dari mana tersangka mendapatkan uang palsu tersebut dan akan diedarkan kemana. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan nekat menyelundupkan sabu ke dalam rutan Polres Blitar melalui kemasan pasta gigi. Ya, selain pasta gigi, pelaku juga menyelundupkan sabu ke dalam mie instan. Polisi menggeledah pasta gigi berisi 14 gram sabu yang diselundupkan oleh seorang perempuan berinisial N ke dalam rumah tahanan Mapolres Blitar Kota. Tidak hanya pasta gigi, N juga menyelundupkan sabu ke dalam mie instan. Pelaku menyelundupkan barang haram ini untuk suami dan 3 rekannya yang ditahan Polres Blitar karena kasus yang sama. Usai pengembangan kasus, polisi juga menyita ratusan pil dan obat-obatan terlarang yang diduga akan diperjualbelikan di dalam tahanan. Keluarga tersangka yang ditahan dalam proses kasus narkoba berusaha memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan Polres Blitar. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka terancam hukuman maksimal hingga seumur hidup. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Lantaran sakit hati, seorang pemulung nekat memukul kepala warga menggunakan kayu. Aksinya terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Detik-detik penganiayaan yang dialami warga Komplek Permata kawasan Ngamprah, Bandung Barat terekam kamera CCTV. Korban dipukul balok kayu oleh orang tidak dikenal saat beraktivitas keluar rumah. Pelaku langsung kabur usai beraksi. Sementara korban ditolong oleh warga sekitar. Dari rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku di daerah Cianjur, Jawa Barat. Tersangka yang merupakan pemulung ini nekat menganiaya karena sakit hati. Nah, korban ketika sedang keluar rumah, mau masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dipukul menggunakan balok yang besar ini, balok kayu ini, mengenai kepala bagian belakang, sehingga ketika itu juga korban jatuh dan tersungkur. Ya. Saat itu langsung keluarga korban mendatangi korban dan membawa korban ke rumah sakit. Dan pelaku diketahui berinisial N, warga Cianjur, yang juga selama ini sehari-harinya bekerja sebagai pemulung, namun sering membantu di rumah korban. Ya. Dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah terus digelar. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.